Malam itu, setelah Ane dan Pak Tambun keluar dari hutan itu, legalah kami. Ane paksa Pak Tambun cerita apa yang terjadi. Dia cuman bilang ada kuburan, tapi suaranya bergetar hebat, seakan-akan dia mau dikebiri emotikon Big Green. Ane tahu ada sesuatu yang telah terjadi di sana. Tapi Ane gak bisa maksa dia. Pak Tambun hobi minum kopi. Ane ajak dia buat rileks minum kopi di kedai kopi pun dia gak mau. Dia cuma mau segera balik ke penjara. Dari kaca spion sesekali Ane lihat Pak Tambun melihat ke belakang. Ane tahu dia masih khawatir. Sedang Ane masih terngiang suara nenek tua keriput tadi. Langit berkabut dan hujan rintik-rintik. Dingin mulai menusuk kulit. Sesampai di penjara, kami membuat laporan. Kami terdiri dari 4 grup, masing-masing terdiri dari 2-3 orang dalam satu grup. Kami mengejar napi yang, ya bisa dibilang tidak disengaja, lari dari penjara. Napi itu bisa dibilang berhasil menarik simpati salah satu sipir sehingga bisa lari dari penjara. Biar Ane kasih tahu saja kepada agen sekalian bagaimana napi itu dapat lari, enggak pakai you know lah. Napi itu kita sebut saja si Pelor. Dia ini orangnya rajin dan kemayu. Lidahnya manis dan pandai bicara sehingga orang senang. Selalu mengucapkan enggih-enggih melulu. Si Pelor ini pendek, cuma 160 cm doang. Dengan wajah kemayu dan lugunya itu, si Pelor berusaha menarik simpati para sipir, kecuali Ane. Ane selalu ingat ucapan dan regu Ane, lebih baik capek jaga di dalam daripada harus buru napi di luar. Jadi mulut manis si Pelor gak bisa membodohi Ane. Nah si Tanping ini kebetulan masih keponakan dari dan regu Ane WKWKWKWK. Dan regu Ane orang yang cukup disegani. Jadi kalau ada masalah di dalam dia tinggal bilang sama dan regu Ane. Nah kebetulan si Pelor ini udah dapat korban. Namanya KS, masih ada hubungan saudara juga sama Ane, tapi saudara jauh. Dia masuk penjara 2 tahun setelah Ane, no KKN Yagan. Si KS ini kena jurus maut si Pelor. Mulanya si Pelor ini mau aja disuruh apapun sama si KS. Bawa tilam ke pos atas, dia oke. Disuruh masak cemilan, dia oke. Nemani di pos jaga siang atau malam, dia pun oke. Dimintai kusuk pun dia oke. Sudah sebulan dia oke melulu, bagai pinang dibelah 2 emotikon Big Green. Akhirnya tiba masa yang ditunggu-tunggu dan dia pun lari dari penjara dengan melompat dari pos. Bagaimana caranya? Ya entar Ane ceritain di bab yang lain. Back to the topic. Nah setelah Ane seharian dan Pak Tambun mencari napi yang kabur ini, kami pun melapor sama kepala penjara. Ane dan Pak Tambun disuruh istirahat, karena besok masuk pagi lagi. Pak Tambun langsung pulang ke rumah bininya. Sedangkan rumah Ane kira-kira 1 jam dari kantor, Ane malas pulang. Akhirnya Ane milih tidur di penjara. Saat itu sudah pukul 11 malam. Ane masih cerita-cerita di pos bersama dan regu NL beserta beberapa Tanping. Para Tanping ini gak boleh keliling tembok luar lagi. Mereka cuma boleh keliling blok aja kalau malam sejak si Pelor kabur. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ane milih tidur. Ane gak tidur di kantor, tapi tidur di kamar blok Tanping. Kamar 3C. Biar Ane gambarkan dikit di dalam kamar sel. Kamar sel kalau gak salah hitung kecil banget gan. Luasnya paling 4 langkah dikali 10 langkah doang. Di luar teras selebar 1 langkah. Langkah orang dewasa. Jendela cuma ada 2. Satu di bagian atas WC setinggi 2 meter gitu. Lebarnya gak lebih dari 30 cm x 10 cm. Dipasang tralis. Jendela kedua di dekat teras seluas 1 meter dikali 3 meter, dipasangi tralis besi juga. Nah, pintu dipasangi dengan pintu berbentuk plat besi padat. Bagian luar kamar blok, teras blok, ditutupi dengan jeruji besi sepanjang 4 langkah, dengan pintu kecil berjeruji besi juga. Jadi kalau napi mau keluar kamar harus melewati 2 pintu, pintu plat besi dan pintu jeruji besi. Bagaimana WC-nya? Cuma di batas tembok setinggi pinggang doang. Kalau teman satu sel agan berak, maka bauklah 1 kamar blok. Mandi, berak, kencing semua di situ. Jijik lagan. Apalagi di dalam WC itu para napi sok hebat, semua pada jadi bos, sehingga terpaksalah kami pilih bos kamar untuk tiap kamar untuk jaga kebersihan kamar. Biasanya yang kasusnya paling berat dan paling lama.
Kalau gak bersih saat sidak kamar, tinggal kami benamkan kepalanya, si bos kamar, ke dalam septic tank. Simple Gan. Nah, bagaimana kalau tidur? Ada bak beton setinggi lutut Gan buat Napi letak kasur. Panjangnya sepanjang kamar itu dan lebarnya sepanjang badan laki-laki dewasa. Di atas bak beton itulah Napi meletakkan kasur mereka. Bersusun kayak ikan sardin. Kalau suatu kamar overbotah, ya Napi tahanan yang lemah-lemah bakal tidur di sepanjang lorong. Nah, kamar Tanping istimewa. Mereka gak pernah dikunci. Paling kalau ada sida, baru semua Tanping dimasukkan ke dalam lalu dikunci. Kalau hari normal saja, ya Tanping bebas berkeliaran di blok. Nah, Ane milih tidur di kamar Tanping. Saat itu kamar Tanping hanya ada 4 Napi yang tidur, 4 lagi jaga bersama dan Regu. Nah, 4 orang ini tidur berjajar di samping Ane. Mata Ane sudah berat sekali dan akhirnya Ane ketidur. Didukung cuaca yang berkabut, Ane terlelap tidurnya. Ane lupa entah jam berapa, tiba-tiba ada sesuatu yang megang-megang kaki Ane sambil berkata, Pak bangun. Saya mau tidur." "Bapak minggir dulu, sudah pagi Pak." Ane pikir itu suara Napi Tanping, ya Ane pindah dikitlah, bergeser, ke sisi jendela kamar. Ane kira tuh Napi udah tidur di samping Ane. Tenanglah Ane kembali tidur. Tiba-tiba kaki Ane disentuh kembali. Kali ini digoyang agak keras dikit. Pak udah pagi Pak, saya mau tidur." Karena saking kesalnya, Ane teriakin makian aja. "As, tidur aja lah lo di situ, kampret lo, ganggu orang aja." Ane bangkit dari tidur, tapi masih duduk di kasur. Ane celingat-celinguk nengok sisi kiri dan kanan jendela dan bak beton. Para Napi masih tidur. Ane curiga Ane dikerjain Napi di samping Ane. Karena kesal, Ane letakkan kaki Ane di kepala tuh Napi yang pas tidur di samping Ane. Sambil Ane tendang 2 pipinya. Tanping itu terbangun dan bersungut-sungut keluar dari kamar. Nah, sudah gak ada lagi Napi yang tidur dekat Ane, tapi cuma ada 3 di sebelah kiri Ane yang jaraknya kira-kira separuh kamar itu. Kalau mereka rupanya yang ganggu, tentu ada jeda waktu untuk balik ke kasur, jadi Ane bisa kempoin kepala mereka. Sesudah Ane agak nyenyak tidur, kaki Ane kembali digoyang-goyang. Kali ini lebih kuat dari yang tadi. Kali ini Ane pura-pura gak peduli lagi gitu. Begitu tangan itu hendak goyang kaki Ane lagi, Ane tendang aja sesuka hati sambil Ane ngesot ke bawah bak beton. Gak ada suara orang jatuh atau berlari ketakutan. Ane ternyata hanya menendang angin. Tiba-tiba muncul sebuah suara tanpa wujud, ini dibanguni Kok Sewot. "Kami mau tidur Pak." Ane merinding ketakutan. Langsung Ane melompat dari bak beton dan lari ke pos dan Regu. "Ada apa Dek, kok jerit-jerit kau tadi?" tanya Enel ke Ane. "Gak apa-apa Mas." Ane ngigau tadi, jawab Ane sekenanya. Ane pun duduk di pos dan Regu ampe pagi. Saat itu masih jam 4 pagi. Dor. Suara senjata api dari milik Re menyalak di keheningan pagi itu. Suaranya membahana hingga ke seluruh dusun itu. Dor. Sekali lagi suara itu menggelegar. Namun yang ditembak tetap saja lari dan tidak menghiraukan suara tembakan itu. Seakan-akan dia kebal atau entah si Re yang gak tepat nembaknya. Re mengejar Napi itu di antara rimbunan pohon pisang dan mangga. Namun dia kalah cepat dari si Napi. Bolak-balik jatuh di antara rimbunan pohon dan lumpur. Terceplok masuk dan berdiri di dalam lumpur. Mandi keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Dan serta-merta Napi itu menghilang di balik rimbunnya pohon pisang. Mendengar suara tembakan itu, beberapa warga keluar rumah. Celingat-celinguk melihat sekeliling rumah panggung tua itu. Berbisik-bisik. Apa yang terjadi? 2 orang lelaki berpakaian preman berpangkas cepat keluar dari rumah panggung itu. Terburu-buru. "Kena Re?" tanya yang satu. Re hanya menggeleng kepalanya. "Aku akan kejar," ucap yang satu lagi. Masuk dia ke dalam rimbunan pohon pisang. 10 menit kemudian dia telah kembali. Hanya lumpur yang menempel di sepatunya yang ia dapat dan nafas yang ngos-ngosan. Setelah itu, kedua senior itu mengancam si kakek tua yang telah menyembunyikan Napi tersebut. Dia bisa terkena beberapa pasal. Ketiga orang itu pun pergi meninggalkan rumah panggung itu. Ini perburuan Napi yang kabur dari penjara di hari yang kedua.
3 orang yang datang ke rumah panggung itu adalah teman Ane dari grup yang lain. Ray, pegawai yang baru, 2 tahun kerja, yang sama dengan Ane, seangkatan, ditemani 2 orang senior mengejar si pelor. Mereka mendapatkan info bahwa si pelor ada di rumah seorang kerabatnya dari seorang paranormal, dukun. Biasa itu Gan. Kalau di instansi sekalipun percaya dengan hal beginian. Kadangkala untuk mencari suatu misteri, kami memakai jasa paranormal. Biasanya yang dikatakan paranormal itu benar adanya. Terbukti, memang si pelor ada di rumah kerabatnya itu. Nah, yang namanya ramalan prediksi tidak selamanya benar. Ada beberapa tempat yang harus didatangi. Namun firasat Pak As, senior Ane, mengatakan bahwa si pelor memang bersembunyi di rumah itu. Rumah yang ditunjuk si dukun di antara beberapa tempat alternatif emoticon Big Green. Ane sih gak percaya beginian. Melaju 3 orang ini menggunakan 3 sepeda motor jam 1:26 pagi. Ray sengaja disuruh memutar ke belakang rumah oleh Pak AS. Ray memegang senpi. Sebenarnya Ray dibuntuti seorang senior lain. Namun si senior ini lebih mementingkan mengepulkan asap rokoknya daripada tetap waspada di bawah rumah panggung ini. Sesudah asyik dia dengan sebatang, maka dia keluar dan ikut As di belakang sembari membakar 1 batang rokok lagi. Pak As mengetuk pintu. Seorang lelaki tua keluar dan menanyakan keperluan Pak AS. Pak As minta masuk, namun enggak diizinkan. Pak As hanya disuruh menunggu di teras rumah panggung tersebut. Sempat terjadi adu mulut. Ray yang berjaga di bawah tiba-tiba saja melihat sekelebat bayangan terjatuh dari tangga rumah panggung itu. "Si pelor!" teriaknya. Entah kenapa dia teriak. Hehehe, emoticon Big Green. Bayangan tersebut terkejut dan langsung berlari ketakutan dengan kaki terpincang-pincang, namun tetap kencang dan lincah dengan tubuh kecilnya itu. Berliuk-liuk di antara pepohonan pisang dan lumpur. Ray langsung berlari mengejar si pelor. Dia terjatuh, sepatunya terendam di dalam lumpur. Diangkatnya kaki itu di antara lumpur. Nahas kaki satunya lagi jatuh ke lumpur. Nafasnya ngos-ngosan berusaha keluar dari dalam lumpur. Dengan perlahan dia berlari berjinjit di antara lumpur. Bulu kudunya naik dan mukanya menebal. Dikeluarkannya senpi tersebut dan ditembakannya senpi itu berulang kali. Sejak saat itu Ray selalu diolok-olok. Tembak kepala kena pohon pisang.